Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 496 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku melihat seorang dari umatku menjulurkan lidahnya, kehausan. Setiap kali dia datang ke telaga, dia usir. Maka datanglah kepadanya puasanya, lalu puasa itu memberinya minum sampai puas. Di antara kiat amalan supaya kita tidak kehausan di hari kiamat nanti adalah berpuasa. Walaupun ini bukan satu-satunya amalan ya. Ada amalan-amalan lain yang bisa membuat seseorang itu mendapatkan minuman nanti di mahsyar, yaitu karena dia di dunia pernah memberi minum. Sebagaimana dalam penjelasan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Termasuk juga kalau ada yang pernah punya anak yang meninggal sewaktu belum baligh ya. Kalau ada yang pernah diuji oleh Allah dengan anak yang meninggal belum baligh atau saat kekukuran atau masih kecil,
maka nanti anak-anak itu akan membawa minuman untuk orang tuanya sehingga tidak akan kehausan. Itu diantaranya. Dan aku melihat seorang dari umatku dan kulihat pula para nabi tengah duduk berkelompok-kelompok. Setiap kali orang itu mendekati salah satu dari kelompok-kelompok tersebut, mereka mengusirnya. Maka datanglah mandi janabatnya. Lalu mandi itu mengambil tangannya dan menyuruhnya duduk di sebelahku. Jadi di antara asbab yang membuat kita ditarik untuk bersama dengan para nabi dan rasul, kalau kita dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mandi janabat kita. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakunallah, ada hal-hal yang disunahkan untuk disegerakan. Dalam Islam ada hal-hal yang disunnahkan untuk disegerakan. Yang pertama, sholat. Sholat itu sunnah untuk disegerakan. Walaupun dia punya interval waktu ya. Ada waktu utama, ada waktu pertengahan, atau ada waktu darurat. Namun secara umum sholat itu tentu disegerakan lebih baik. Kalau kita masih di sepertiga pertama waktu sholat, itu masih waktu utama. Maka sering orang nanya, Ustadz sudah masuk waktu zuhur tapi jam istirahat kantor belum boleh istirahat kantor. Kan sekarang kan zuhur jam 11.40-an lah atau 11.38. Kan belum jam istirahat kantor itu. Tidak semua kantor menerapkan jam istirahat sama dengan jam sholat. Kecuali yang saya pernah tahu dan saya ngajar di dalamnya itu Indonesia Power. Nah, terus gimana? Saya bilang, nanti sholatnya jam berapa? Kira-kira jam 12 itu masih waktu utama. Masih waktu utama. Jadi jamaah kloter kedua biasanya, tidak ada masalah. Dan itu masih utama. Masih utama. Ada masjid di daerah industri di Cikarang sana itu jam istirahatnya jam 12, termasuk salat Jumatnya juga jam 12. Jadi mau Jumatan kayak sekarang kan 11.38, mereka jam 12 baru mulai, nunggu istirahat dulu. Itu boleh, nggak ada apa-apa. Itu masih waktu utama itu. Jadi waktu utama itu sepertiga awal itu masih waktu utama. Yang bermasalah itu kalau kita dengan sengaja mengakhirkan waktu sholat karena malas. Kalau ada uzur masih tidak apa-apa. Kalau yang bermasalah itu kalau karena malas. Tapi masih sholat itu masih bagus walaupun dimarahi. Karena kalau bahasa Al-Qur'annya kan fawailul lil musallin alladzina an sholatihim sahun. Tapi masih mau sholat itu masih bagus daripada yang enggak sholat sama sekali. Tapi pelan-pelan harus dilatih untuk lebih awal waktu. Itu seperti itu. Dan saya ulang, yang dilarang itu kalau mengakhirkan karena malas, karena mualas. Tapi kalau ada keperluan dan memang bahkan ada pertimbangan, bisa jadi diakhirkan lebih baik. Boleh, tidak apa-apa. Nah, dan Nabi pernah mengerjakan itu. Jadi sengaja diakhirkan karena cuaca terlalu panas misalnya. Di waktu zuhur, sehingga zuhurnya agak mepet ke asar misalnya. Biar orang tidak dia tidak tersiksa kalau pas sholat. Nah, pernah juga mepet ke pertengahan malam untuk isya, pernah juga Nabi sengaja, karena saat itu antara lain misalnya untuk supaya jamaah kumpul semua dan lebih banyak. Beberapa pesantren itu ada yang menerapkan sholat zuhurnya itu ya nunggu semua kumpul di jam 1 baru iqomah misalnya, karena santrinya ribuan. Jadi jam 1 baru iqomah, tidak apa-apa. Jadi itu masih masuk dalam kategori bukan menunda karena malas, tapi karena ada keperluan, ada uzur syar'i atau ada keutamaan yang dikejar dalam masalah ini. Nah, terus kemudian yang kedua, tapi intinya Allah nggak rewel ya. Jadi jangan bayangkan Allah itu kayak kita yang cerewet, itu enggak. Pokoknya Allah Maha tahu lah, kita kondisi kita Allah Maha tahu. Prinsipnya mensegerakan lebih utama kita aja nggih. Dan jangan sampai ya percuma dong saya akhir waktu ntar celaka juga. Salah. Justru kita tetap harus sholat dan minta ampun kepada Allah kalau memang dirasa kita karena malas misalnya menundanya. Tapi kalau karena uzur malah tidak masalah. Nggih, monggo.
Kemudian yang kedua, perawatan jenazah itu disegerakan. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia, jangan ditunda-tunda. Makanya jenazah itu kalau dia orang baik, ketika dipikul ke kuburan dia teriak qaddimuni qaddimuni, segerakan saya. Tapi kalau dia orang yang jahat, dia teriak juga, mau dibawa kemana saya? Wahai anakku, wahai keluargaku, wahai teriak-teriak. Hadis Bukhari itu. Gak mau dia disegerakan dibawa ke kuburan. Kenapa? Karena dia orang yang tidak baik. Tapi sunnahnya memang disegerakan. Ustadz, gimana kalau kasusnya anaknya belum datang sama ibunya, tidak boleh dimakamkan dulu? Ntar dulu nunggu anaknya datang. Ya tidak apa-apa sih. Ya, yang penting jangan sampai terjadi busuk itu maksudnya itu. Karena di antara hikmah disegerakan itu diantaranya ya supaya jenazah itu tidak berubah. Iya, itu seperti itu. Karena kan ada waktu di mana jenazah itu berubah gitu. Makanya disegerakan. Terus kemudian yang ketiga, termasuk yang sunnah untuk disegerakan adalah pembayaran hutang. Pembayaran hutang ini termasuk yang disunnahkan untuk disegerakan. Tentu bayar utang yang dimaksud adalah kalau perjanjiannya memang segera, kecuali sudah ada waktu yang disepakati. Misalnya waktu yang disepakatinya dimaksud adalah ya nanti saya bayar misalnya bulan depan tanggal sekian sesuai dengan tanggalnya, atau ini nanti saya bayar dengan cara dicicil dengan kesepakatan. Nah, namun kalau yang bukan tipe yang begitu, maka mensegerakan pembayaran itu yang disunahkan dalam Islam. Bahkan bisa jadi kalau sengaja menunda pembayaran hutang padahal dia mampu, itu masuk dalam kategori zalim. Kalau bahasanya Nabi, al-qamakal matlul ghani zulmun, menundanya pembayaran orang yang mampu membayar, kalau enggak segera bayar itu zalim. Itu seperti itu. Berarti berdosa, ya berdosa. Kemudian termasuk yang disunahkan untuk disegerakan dalam Islam adalah masuk Islam. Nah, itu. Jadi kalau misalnya ada orang datang ke saya minta saya syahadatkan, terus saya tolak misalnya. Enggak, saya enggak mau, cari orang lain aja gitu. Dan gara-gara saya enggak mau itu naudzubillah, terus kemudian dia kecelakaan misalnya, atau mati dalam keadaan belum masuk Islam. Itu saya termasuk yang berdosa karena dianggap menghambat orang untuk mendapatkan hidayah. Jadi harus disegerakan. Kecuali memang betul-betul nggak mampu, kan ada orang nggak pede, memang nggak mampu, kan menolak nggak mampu. Nah, makanya kalau ada orang mau masuk Islam itu disegerakan. Tapi tidak boleh dipaksa atas kemauannya sendiri. Harus segera. Makanya saya pernah ada orang diskusi dengan saya, terus dia bertobat dan dia masuk Islam. Dia minta bersyahadat, saya syahadatkan seketika itu juga. Walaupun nanti urusan suratnya setelahnya nyusul ketika itu. Yang penting dia bersyahadat dulu itu. Itu seperti itu. Nah, terus kemudian termasuk yang disunahkan untuk disegerakan dalam Islam itu adalah perawatan jenazah tadi sudah ya. Apa tadi ini? Menikahkan anak ketika dia sudah waktunya. Termasuk juga menikahkan anak kalau memang sudah waktunya, itu disegerakan. Segera menikah barokah, tergesa-gesa menikah bisa celaka. Itu harus bisa dibedakan ya. Jadi kalau segera menikah itu barokah, tergesa-gesa menikah bisa celaka. Bedanya Pak Ustadz, kalau segera itu gini, sudah ta'aruf, bismillah, madep, mantep, cocok, bismillah segerakan. Kalau tergesa-gesa itu pertimbangannya panik kok. Pakai panik kok. Kemana-mana ditanya kapan nikah. Panik akhirnya kena-kenanya. Ya, mensegerakan menikah barokah, tergesa-gesa menikah bisa celaka. Hati-hati. Terus yang terakhir ini tadi Bu, mandi janabat. Mandi janabat termasuk yang disunahkan untuk disegerakan.
Nabi pernah nggak Ustaz menunda mandi janabat? Pernah. Kapan? Ya enggak tahu, pokoknya pernah gitu aja. Dalam satu riwayat para istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita, Nabi kalau dalam kondisi janabat beliau tidak segera mandi, kalau nggak berkenan segera mandi, beliau biasanya wudu sebelum beraktivitas apapun. Jadi kalau mau tidur lagi habis mengalami janabat itu, Nabi biasanya wudu dulu baru beraktivitas termasuk tidur dan lain-lain itu. Tapi mensegerakan itu sunnah, mensegerakan mandi janabat itu. Nah, terutama ibu-ibu kalau dalam kondisi habis hadas besar, kalau sekiranya bisa disegerakan, kayak contoh kan menstruasi itu loh Bu. Nah, itu kan kadang sebagian ibu kan agak muales mau mandi. Kalau udah mantep sudah jelas sucinya, segerakan mandi. Jangan sampai nanti punya hutang sholat itu. Ya, itu mensegerakan itu sunnah, enggak wajib sih. Mandinya wajib, mensegerakannya sunnah. Itu seperti itu. Lanjut. Lah Ustaz, emang haid itu masuk dalam kategori janabat? Enggak sih, cuman mandinya sama mandi untuk menghilangkan hadas besar. Janabat sama haid sama nifas itu tentu berbeda. Kalau janabat itu karena junub itu bisa laki perempuan Bu, bisa laki perempuan. Ya, kalau haid kan hanya perempuan, laki-laki tidak. Nifas juga hanya perempuan, laki-laki tidak. Wiladah juga begitu. Yang menyebabkan mandi itu ada 5 yang saya tahu ya. Orang yang mengalami haid, nifas, ada yang mengatakan wiladah juga ya. Wiladah itu karena setelah melahirkan. Nah, terus kemudian junub, terus orang kafir yang masuk Islam. Yang tadi wiladah ada yang mengatakan sama dengan nifas tadi ya. Terus kemudian orang kafir yang masuk Islam itu juga wajib mandi. Nah, termasuk orang mati itu juga wajib mandi. Ya, termasuk juga orang gila yang lama menahun itu wajib mandi. Saya terangkan dulu untuk yang orang kafir ya. Orang kafir masuk Islam dia wajib mandi. Kalau mazhab Maliki mandi dulu baru bersyahadat. Kalau mazhab Maliki dirujuk pada hadis Sahih Muslim, ketika ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu akan bersyahadat, beliau mandi dulu baru bersyahadat. Kalau mazhab Syafi'i bersyahadat dulu baru mandi. Kalau mazhab Syafi'i bersyahadat dulu baru mandi dalam mazhab Syafi'i. Itu dirujuk kepada satu hadis tentang ada seorang sahabat yang temannya masuk Islam di hadapan Nabi, terus kata Nabi bawa ke tengah kebun mandi, suruh mandi setelah bersyahadat. Jadi dua-duanya ada riwayatnya. Kalau saya karena saya bermadzhab Syafi'i, bersyahadat dulu aja deh. Ntar kalau mandi dulu takutnya kepleset mati. Bersyahadat dulu aja. Kalau saya pribadi ya. Nah, terus kemudian yang kedua, kalau orang gila yang maksudnya gila wajib mandi itu gila yang gilanya menahun. Kalau gilanya dok nyengen enggak masuk. Dok nyengen itu misalnya 1 jam gila sembuh, 1 jam gila sembuh kan. Kan ada orang begitu. Jadi gendeng neko. Lah gendengin neko, gendengnya itu gilanya itu insidentil sesekali gitu ya, enggak terus, itu enggak wajib mandi itu. Nah, jadi ada orang itu gilanya itu sif-sifan itu ada. Misalnya naudzubillah misalnya ya. Yang begini enggak wajib mandi. Tapi kalau yang menahun sembuh baru wajib mandi. Nah, termasuk nanti diantaranya tadi orang yang mati itu juga wajib mandi. Cuman yang terakhir enggak boleh mandi sendiri ya, yang terakhir. Lanjut. Dan aku melihat seorang dari umatku di depannya gelap, di belakangnya gelap, di kanannya gelap, di kirinya gelap, dan di atasnya gelap, dan di bawahnya gelap. Semuanya dia ke dalam kegelapan. Dia kebingungan dalam kegelapan itu. Maka datanglah kepadanya haji dan umrohnya. Lalu dia dikeluarkan oleh haji dan umroh itu dari sana dan dimasukkan ke dalam cahaya. Waduh Ustaz, ini kan yang sudah haji berarti, yang sudah umroh.
Kalau belum pernah haji dan umroh, kalau umroh mungkin banyak yang sudah ya. Kalau haji kan daftar tunggunya kan lama misalnya. Gimana ini Ustaz? Pertama begini ya. Kita bersyukur pada Allah. Dalam Islam itu ada kemudahan dari Allah sebagai bentuk rahmatnya ya kepada kita umatnya. Kalau di dalam madhab Syafi'i, bagi siapapun yang belum berhaji, setiap masuk bulan haji wajib niat haji. Itu di dalam madhab Syafi'i. Jadi siapapun yang belum berhaji, kalau masuk bulan haji wajib niat haji. Itu dalam madhab Syafi'i. Bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, sebagian Dzulhijjah. Itu Syawal. Jadi itu udah mulai masuk bulan haji itu sudah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sebagian Dzulhijjah lebih tepatnya. Itu sudah masuk dalam kategori bulan haji. Maka begitu masuk bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah, bagi yang belum berhaji langsung niat haji dalam hati niat. Niat itu apa? Al-qasdu, kesengajaan kuat. Ya niat saya pengen haji tahun ini ya Allah gitu. Niat dalam hati saya pengen haji tahun ini ya Allah gitu. Dalam haji gitu pasang niat aja yang sungguh-sungguh tapi. Nah, karena niat kan niat itu artinya kesengajaan kuat ya. Kesengajaan kuat. Maka harus dibuktikan gitu. Dibuktikan dengan apa? Terserah dengan nabung misalnya. Itu beberapa orang yang berangkat haji akhirnya ada yang nabung sehari 2.000, 5.000, terus 15 tahun baru berangkat, ada yang begitu ya. Nah, jenengan kalau mau cepet ya tidak apa-apa sih 2.000 US dollar, 5.000 US dollar tiap hari insya Allah cepat berangkat insya Allah. Amin insya Allah. Nah wis, yang penting niat. Bu misalnya ya, ini misalnya kok sampai sedo, sampai wafat tidak berangkat haji, insya Allah sudah dapat pahala haji sekali utuh. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari, Muslim. Yang penting niat dengan sungguh-sungguh. Itu. Ada yang memberikan solusi umroh di bulan Ramadan. Ya monggo mawon silahkan. Kalau mau silahkan. Nah, tapi kalau enggak paling enggak niat. Kalau dalam mazhab Syafi'i niat itu. Niat dalam hati yang sungguh-sungguh untuk haji. Nah, nanti insya Allah dapat pahala haji walaupun misalnya sampai meninggalnya tidak jadi berangkat haji. Misalnya gitu. Saya doakan semoga Allah mudahkan kita ziarah Makkah Madinah untuk berhaji dan berumrah bersama orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita. Amin Allahumma amin insyaallah. Dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Amin Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan nggih. Allahu akbar. Bon lanjut. Dan aku melihat seorang dari umatku berbicara kepada orang-orang mukmin, tetapi mereka tidak melayani pembicaraannya, maka datanglah kepadanya silaturahimnya seraya berkata, hai kaum mukminin, layani dia berbicara. Maka mereka berbicara kepadanya. Jadi ada orang itu dikacangin, dia di mahsyar itu dikacangin, ngomong sama ini tidak direken, sama ini nggak direken. Pokoknya dia nggak dipedulikan, semua orang nggak peduli sama dia, dia dikacangin. Makanya ibu-ibu jangan senang kalau diistimewakan, karena martabat istimewa itu juga dikacangin. Singkat kata, singkat cerita, tiba-tiba datanglah silaturahimnya. Kata silaturahimnya, Bu, Pak, ini loh ada orang beriman ngajak sampean bicara, mau jadi layani gitu loh. Akhirnya gabung, bisa ngobrol bareng. Kan enggak enak Bu ya, rasanya dikacangin kan enggak enak Bu ya. Iya enggak enak. Kalau iya betul. Kalau martabak enak aja. Allahu Akbar. Terus kemudian dan aku melihat, dan semua fasilitas itu Bu hanya bisa dipesan di dunia ini. Makanya kita di dunia rajin-rajinlah untuk bersilaturahim. Dan aku melihat seorang dari umatku berupaya dengan tangannya untuk menghindarkan wajahnya dari percikan dan nyala api. Maka datanglah kepadanya sedekahnya, lalu sedekah itu menjadi penutup wajahnya dan naungan kepadanya.
Itu yang Nabi pernah sabdakan, Bu. Jauhkanlah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sepotong biji kurma. Itu. Karena itu diantara faidah atau manfaat sedekah adalah menghindarkan seseorang dari siksa api neraka. Jadi ketika percikan api neraka itu akan mengenainya, dilindungi oleh pahala sedekahnya. Dengan kata lain, dia selamat, tidak akan kena siksa di neraka. Sedekah itu, Bu, kelihatannya Nabi kan bilang walaupun hanya sepotong biji kurma. Apalagi yang lebih besar dari itu. Kelihatannya sedekah itu kan kayak sesuatu yang sepele aja gitu. Padahal itu pahalanya bisa terus mengalir tanpa kita sadari. Contoh, Bu, ya, ini contoh-contoh. Ini kan izin saya minum dulu ya. Ini yang sedekah kopi ini siapa ini? Izin saya minum dulu. Ini contoh aja, ini contoh. Saya minum, nggih, bismillah. Alhamdulillah. Kan ini kelihatannya cuman kopi ini, Bu. Ini kan sedekah cuman kopi, kelihatannya. Tapi setelah saya minum, dengan izin Allah, menjadi kekuatan bagi saya untuk berbuat baik. Di antaranya ngajar, gitu. Di antaranya ngajar. Maka yang ngasih kopi ini, insya Allah ya, dan semoga Allah terima amalan saya, amin insya Allah. Maka yang ngasih kopi ini dapat pahala yang sama dengan saya, insya Allah. Loh, memang ada dalilnya, Ustaz. An-Nisa ayat 85, Bu. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang berikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditolong atau dengan pertolongan tersebut. Kalau di hadis Sahih Muslim, kalau orang yang memulai sebuah kebaikan, itu akan dapat pahala yang sama dengan yang mengikuti tanpa dikurangi sedikit pahalanya sampai hari kiamat itu nanti. Itu berkaitan uswah hasanah. Kalau ini berkaitan dengan sedekah ya. An-Nisa 85 lah yang lebih tepat itu. Nah, karena kopi ada gulanya, energinya cukup untuk saya khutbah Jumat nanti misalnya. Jadi nanti insya Allah saya khutbah Jumat di Jakarta Timur. Insya Allah ini yang sedekah kopi ini dapat lagi pahalanya itu. Insya Allah. Karena kuat melek barokah kopi. Bismillah. Karena kopi ini mengandung kafein, terus ada gulanya, agak lama juga tenaganya misalnya. Cukup untuk nanti saya ngisi kajian bersama mahasiswa, dosen dan mahasiswa UNJ misalnya nanti malam insya Allah. Misalnya ya. Jadi ini masih itu kalau saya kajian itu ini dapat lagi nih nanti yang ngasih kopi ini. Ini baru kopi loh, Bu. Belum yang ngasih roti itu. Belum yang ngasih soto kemarin Bu Ana itu. Allahu Akbar. Belum yang ngasih baju saya ini. Ini saya dikasih orang ini baju ini. Ini. Ya, dikasih orang ini baju ini saya. Enggak maksud saya tenang, Bu. Saya ngomong gini enggak usah pikiran, wah Ustaz jangan minta jatah. Enggak. Saya enggak minta jatah. Cuma kalau maksa saya double XL, Bu ya pokoknya. Bercanda, Bu ya, bercanda. Tapi tidak, saya serius gini. Artinya gini, Bu, saya pun juga punya kepentingan untuk bersedekah juga sama. Saya pun juga punya kepentingan untuk bersedekah juga sama. Karena saya juga punya kepentingan, punya pahala yang juga terus mengalir. Nah, apa, Bu, kaitannya dengan dibebaskan dari api neraka? Berkaitan dengan sedekah yang kelihatannya sepele ini, kelihatannya sepele. Apalagi kalau kita dalam skala yang besar. Gini, Bu, setiap kebaikan yang terjadi dengan sedekah ini, saya ulang, setiap kebaikan yang terjadi dengan sedekah ini, itu kan pahala dihadirkan, dosa dihapus. Surah Hud ayat 114. Surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyiat, dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan, dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Jadi sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan, dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Makanya setiap kali kebaikan terjadi karena sedekah kita ini, itu otomatis pahala dihadirkan, Bu.
Begitu pahala dihadirkan otomatis dosa dihapus sudah. Itu diotomatiskan itu sudah itu. Diotomatiskan. Bisa dipahami mboten nggih? Berarti semakin banyak dosa dihapus, semakin potensial masuk surga, selamat dari siksa api neraka. Itu rumus Bu itu. Itu rumus. Dan itu Allah yang menetapkan rumus itu. Makanya Nabi menyabdakan, selamatkanlah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan separuh biji kurma. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Bon lanjut nggih. Saya pribadi ini biar ibu yang ngasih makanan ke saya nggak gelo ya. Saya itu sering asal masih kebagian tapi kadang juga nggak kebagian sih. Kadang saya itu kalau di rumah dibuka makanan dari ibu-ibu itu saya bilang, mana saya makan dulu. Karena saya tahu ini ibu-ibu ngasih saya untuk supaya saya makan dulu. Bahwa setelah itu anak-anak yang nyikat terserah, yang penting saya makan dulu. Karena ibu-ibu ngasih ini supaya saya makan ini. Saya makan dulu. Kadang kehabisan juga sih memang. Tapi tidak, insya Allah anak-anak saya ngaji semua insya Allah. Jadi insya Allah dapat juga insya Allah. Oh lanjut nih. Sampai mana tadi Bu? Kopi tadi ya, sampai kopi. Sedekah tadi, sedekah. Nggih. Saya ulang, saya ngomong gini tidak hanya untuk ibu-ibu ya, saya juga untuk saya sendiri karena saya pun juga berkepentingan untuk bersedekah juga. Itu seperti itu. Jadi tidak usah punya pikiran, wah, jangan Pak Ustadz minta dikirimi bakso lagi nih. Enggak. Tapi kalau mau ngirim lagi kan masih tahu alamatnya kan. Bercanda Bu, bercanda. Bu Via View ini, kalau mau pesan bakso Bu Via View ini enak baksonya, masya Allah. Terasa sejak gigitan pertama. Wah. Oh lanjut sampai mana tadi Bu? Oh dan aku melihat seorang dari umatku sedang dibawa oleh sekelompok malaikat juru siksa, betul itu ya? Kemudian dari berbagai jurusan. Maka datanglah kepadanya amar ma'ruf nahi mungkarnya, menyelamatkan dia dari mereka dan menyerahkannya kepada para malaikat rahmat. Amalan amar ma'ruf nahi mungkar itu membuat kita nanti selamat dari dibawa oleh malaikat azab, sehingga kemudian akan dibawa oleh malaikat rahmat. Yang bisa menyelamatkan itu dengan izin Allah adalah perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar secara umum diterjemahkan dengan mengajak orang dalam kebaikan, mencegah orang dari kemungkaran. Kalau mau disederhanakan gini Bu, kita ini kalau jadi orang baik jangan baik sendiri, tapi ajak juga orang lain untuk menjadi baik. Karena walaupun kita baik, kalau lingkungan kita tidak baik, itu rawan kita juga akan terikut menjadi tidak baik. Contoh gini Bu, ibu-ibu dengan pakaian yang bersih kayak gini, kalau kumpul sama orang-orang yang pakaian bersih kan aman ya, nggak ada masalah. Tapi kalau ibu tiba-tiba kumpul sama orang yang pakaiannya kupak sampah, kupak oli, kupak got misalnya, ibu bareng sama dia, walaupun pakaian ibu-ibu rapi, bagus bersih, kena juga nggak? Kena. Nah sama dengan begitu Bu, lingkungan pergaulan itu juga gitu. Jadi kalau circle kita itu atau lingkungan kita atau sekitar kita itu tidak baik, itu rawan kita ya kecipratan nggak baik juga. Rawan makanya kita itu kalau menjadi baik jangan baik sendiri. Ajak orang di sekitar kita juga untuk menjadi baik, supaya kita ini bareng-bareng baik itu. Cuman memang nggak mudah Bu, terutama apalagi kalau nahi mungkar ya, itu nggak mudah. Kalau ngajak sih mungkin relatif mudah ya. Yang sulit itu kalau ada babnya mencegah kemungkaran, menasihati orang agar jangan berbuat yang tidak baik, itu agak berat risikonya. Tapi terlepas dari itu, memang kalau kita sudah mulai beramar ma'ruf nahi mungkar, kalau kata Imam Ghazali, itu kita udah mulai ngajak perang setan. Jadi orang kalau beribadah kepada Allah itu durhaka kepada setan, tapi kalau udah berdakwah itu ngajak perang setan. Artinya setan akan mengalahkan pasukannya dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia untuk menfitnah orang itu. Contoh Bu ya, ibu-ibu ketika jadi jamaah anggota majelis taklim begini ini, ibu berarti sudah durhaka kepada setan. Tapi begitu menjadi ketua majelis taklim, ketua kelasnya, jadi kan jadi penggerak kan, itu berarti ngajak perang setan dah itu.
Dan tidak jarang pengurus majelis taklim, pengurus pengurus dakwah lah itu, tidak jarang ya panah-panah fitnah itu diarahkan kepadanya. Makanya jadi pengurus majelis taklim itu dadanya harus lebar. Kalau nggak lebar bisa TBC, Bu. Ngurus di karpet jamaah yang mau macam-macam. Itu seperti itu. Makanya saya ulang sekali lagi, di sini pentingnya kita memahami ya bahwa kalau kita sudah mulai masuk dalam dunia dakwah, berarti kita udah ngajak perang setan. Makanya begini, Bu, orang yang peduli untuk mengajak orang lain dalam kebaikan, itulah yang akan membuat dia nanti selamat dari malaikat azab sehingga dibawa oleh malaikat rahmat. Makanya ibu-ibu harus peduli mengajak orang dalam kebaikan. Ketika saya pernah menyampaikan begini, ada jamaah saya mencoba praktek mengajak keluarganya dalam kebaikan di grup WA keluarga itu. Mulai dia posting kebaikan itu. Tujuannya untuk mengingatkan keluarga tentang kebaikan. Tapi saran saya jangan postingnya khilafiyah ya. Kalau kita tidak menguasai betul masalah khilafiyah itu nanti alih-alih baik malah berantem itu nanti. Bisa pecah kongsi itu nanti. Nah, baik. Jadi saya ulang, kita fokus ngajak kebaikan saja. Perkara ada yang setuju itu persoalan lain ya. Nah, baik, saya dia mulai posting kebaikan tuh. Terus ada omnya yang WA. Kamu itu sudah baik apa kok ngajak kita berbuat baik katanya. Beliau WA saya, gimana Ustadz? Saya mau mengajak keluarga berbuat baik, om saya WA saya gitu. Kamu itu udah baik aja kok ajak kita berbuat baik. Maka saya bilang aja Bu sama om ibu, saya belum baik om. Saya mau ngajak keluarga ini semuanya baik supaya kita bareng-bareng baik. Wah, akhirnya di WA lagi itu, dijawab gitu di WA lagi. Kamu nggak takut apa dengan firman Allah? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu murka banget sama orang yang cuma ngomong tapi nggak dijalani gitu. Oh, gimana ini jawabannya, nanya lagi saya. Saya jawab, bilang gini aja Bu, saya bukan tidak mau baik om. Saya memang belum baik, tapi bukan tidak mau baik. Saya mau baik. Yang dimarahi oleh Allah dalam ayat itu yang nggak mau baik. Dia ngajak orang lain dalam kebaikan, tapi dia sendiri nggak mau baik. Nah, saya bukan nggak mau baik, saya mau baik. Justru saya mau ngajak bareng-bareng supaya menjadi baik, bareng-bareng baik gitu maksudnya. Kan yang diterkam oleh setan itu orang yang baiknya sendirian. Sebagaimana domba yang sendirian yang diterkam oleh serigala. Kalau bareng-bareng enggak. Itu seperti itu. Nah, terus kemudian ya begitulah tantangan dakwah itu pokoknya. Jadi kita ngajak orang untuk berbuat baik itu bukan berarti kita sudah harus baik. Tapi kita ngajak orang lain berbuat baik itu supaya kita bareng-bareng baik. Karena kalau bareng-bareng dalam kebaikan itu kan nanti kalau ada kesalahan kan bisa saling mengingatkan, betul ya? Bisa saling mengingatkan. Karena orang kalau kita bersikap dalam kebaikan itu kalau ada apa-apa pasti ada saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Makanya kan mungkin ibu sering hafal lah dengan statement saya di akhir pengajian. Silakan yang mau tanya, protes, marah itu bukan apa-apa. Karena kadang saya pun sebagai manusia biasa walaupun kata orang saya ini ustadz tetap saja bisa salah kan. Nah, makanya ingatkan saya kalau saya salah misalnya. Itu seperti itu. Nah, saya bilang silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silahkan itu. Tapi kalau marah jangan kebangetan takutnya kualat. Bercanda gitu. Tapi tidak, saya serius begitu. Karena kita pun butuh tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu seperti itu. Pun lanjut. Makanya ibu harus peduli ya, peduli untuk ngajak orang dalam kebaikan. Paling enggak share lah hasil-hasil kajian itu, walaupun pastikan yang ibu share itu tidak memicu pertengkaran ya. Ya itu seperti itu. Kalau mengenai pilihan kita, terus kemudian orang tidak bisa menghormati pilihan kita, itu persoalan lain ya. Itu. Tapi jangan mencecar amalan orang gitu, maksud saya begitu. Contoh gini. Jenengan suka maulid, posting aja maulid tidak apa-apa. Amang itu amaliyah jenengan toh. Tapi tidak usah mencecar orang yang anti maulid. Biarkan aja dia dengan amaliyahnya yang tidak mau maulid, jenengan yang mau maulid ya teruskan aja, tidak ada masalah. Toh dan post aja hujah-hujahnya, tidak ada masalah. Atau dibalik, Anda yang nggak mau maulid nggak usah mencecar yang mau maulid.
Anda cukup sampaikan aja kenapa kami tidak begitu, sampaikan aja, tapi nggak usah mencecar. Karena kalau ada bahasa-bahasa mencecarnya itu nanti ujungnya takutnya malah pecah kongsi itu seperti itu. Karena saya pernah ada orang cerita ke saya, Ustadz dulu sebelum kami ngaji, kami baik-baik aja Ustadz, grup alumni kami baik-baik saja, nggak ada pertengkaran. Begitu kita ngaji, pecah jadi dua Ustadz itu. Jadi begitu ngaji malah jadi pecah jadi dua. Apa kalau bahasa sederhananya? Tadinya nggak ngaji, nggak berantem, begitu ngaji malah berantem. Itu gimana Ustadz? Saya jawab, mungkin salah guru kali ya, saya bilang gitu. Bisa kalau salah guru atau salah ilmu atau salah paham, saya bilang. Kok bisa begitu? Begini, ini rumusnya, ini rumus. Dulu suku Aus dan Khazraj itu berantem berabad-abad. Begitu ngaji kepada Nabi Muhammad SAW, mereka jadi bersaudara. Jadi berantem berabad-abad, ngaji sama Nabi langsung bersaudara. Lah ini kok selama nggak ngaji bersaudara, begitu ngaji malah berantem, nah itu kan ada yang kesleo pasti itu. Bisa, mohon maaf ya, bisa salah guru, bisa salah ilmu atau salah paham. Kemungkinan itu bisa terjadi. Karena harusnya loh ya, kalau ngajinya benar, itu semangat bersaudaranya tinggi, bukan semangat berantemnya. Kalau semangat berantemnya yang tinggi, tolong dicek kembali. Jangan-jangan bukan ilmunya Nabi Muhammad yang dia pelajari SAW. Karena kalau ilmunya Nabi Muhammad SAW yang dipelajari, mestinya loh ya, itu semakin punya semangat bersaudara, bukan semangat berantem. Makanya saya ulang tadi, Aus dan Khazraj itu berabad-abad berantem. Begitu ngaji sama Nabi Muhammad SAW, mereka bersaudara. Lah ini ada orang nggak pernah ngaji bersaudara, begitu ngaji berantem, nah itu kan berarti kan pasti ada yang salah itu pasti itu. Harus hati-hati, nggih. Ya harus hati-hati itulah pokoknya. Allahu Akbar. Terus kemudian, dan aku melihat seorang dari umatku sedang berlutut, ada hijab yang menghalanginya dari Allah, maka datanglah kepadanya akhlaknya yang luhur, mengambil tangannya dan mempertemukannya dengan Allah. Ada ulama yang mengatakan begini, Bu. Pelanggaran-pelanggaran terhadap akhlak itu biasanya membuat orang itu sulit dekat dengan Allah. Dengan kata lain, di antara hal yang buat orang itu cepat dekat dengan Allah, dengan cepat dan tepat, itu adalah akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia, baik hubungannya dengan Allah maupun pada sesama. Maka hampir bisa dipastikan, Bu, orang yang gak ada adab, orang yang gak ada akhlak, itu dia tidak akan pernah dekat dengan Allah, walaupun tampak zahirnya ibadahnya bagus. Karena ini harus ingat baik-baik, Bu ya. Orang itu kalau akidahnya bagus, imannya bagus, tauhidnya bagus, harusnya akhlaknya bagus. Itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, Bu. Mukmin yang paling bagus adalah mukmin yang paling bagus akhlaknya. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu bab tentang itu. Jadi mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Berarti erat hubungannya tauhid, iman dengan akhlak yang bagus. Maaf, Bu ya. Kok ada orang di mana-mana belajar tauhid, akidah, pemurnian akidah, kok mulutnya tidak terjaga, gampang sekali menjatuhkan kehormatan saudaranya sesama muslim, bahkan gampang sekali mulutnya berkata kotor terhadap seorang ulama misalnya, gampang sekali dia menjatuhkan saudaranya sesama muslim dengan penghinaan-penghinaan dan fitnah-fitnah. Kalau itu terjadi, berarti ada yang salah dari yang dia pelajari. Sebenarnya kan gini, Bu, orang itu kalau belajar tauhid, akidah dengan baik dan benar, itu akan memperkokoh iman dalam dirinya dan membuat semangat mengajak orang untuk juga bertauhid. Lah kalau ada orang belajar tauhid, setelah belajar dia sibuk mensyirik-syirikan orang dan mengkafir-kafirkan orang, itu kayaknya ada yang salah dari yang dia belajar itu. Harusnya kalau dia benar dalam belajar tauhidnya, di samping memperkokoh iman dalam dirinya, itu akan membuat orang semakin mengajak orang untuk ayo kita bertauhid, ayo. Bukan sibuk menghina, yang saya tahu, sependek yang saya pahami. Ibu nanti sekali waktu kalau ibu punya kesempatan beli buku Ar-Rasul Al-Muallim itu. Rasulullah Sang Guru. Rasulullah Sang Guru, karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah.
Itu Nabi itu Bu selalu mengupayakan agar orang ini, misalnya ada orang dia jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah misalnya gitu ya. Terus Rasulullah ketemu sama dia. Nabi akan berusaha mencarikan alasan untuk supaya dia ini masuk surga gitu loh. Jadi bukan malah sibuk mengeluarkan orang dari Islam. Makanya kan ada guyonan sebagian kawan-kawan Ustadz itu, dulu Nabi itu sibuk memasukkan orang kafir dalam Islam. Sementara hari ini ada beberapa gerakan yang mengeluarkan orang Islam dari Islam. Itu kan bahaya itu seperti itu. Itu yang disebut dengan takfiri itu Bu, kelompok-kelompok yang gampang mengkafirkan orang-orang di luar kelompoknya. Kita jangan begitu maksud saya. Kita nggak usah ngelihat orang lain lah, paling nggak diri kita jangan begitulah, itu seperti itu. Tapi fenomena itu ada Bu. Fenomena itu ada. Saya pernah dapat share-sharean dari salah satu jamaah tentang tulisan seorang UST titik-titik saya sebut namanya ya. Beliau mengkafirkan bita'yin. Dia sebut tokoh Islam, tokoh nasional itu dikafirkan. Kalau dia hanya gara-gara dia kepleset pidato apa tentang apa gitu ya, menurut dia kepleset dan itu langsung dikafirkan, distempel kafir Bu. Sang ulama nasional itu oleh UST titik-titik saya nggak sebut namanya. Itu di-share ke saya secara pribadi apa tulisan itu oleh jamaah untuk dikoreksi ke saya. Saya bilang ini Bu, teori kafir itu memang ada dalam Islam. Tapi nyentempel seseorang langsung kafir itu gegabah saya bilang. Kenapa? Saya bilang gini, dulu para sahabat Nabi dalam kitab Syiar Alamin Nubala itu tidak gampang mengkafirkan seseorang muslim selama dia masih bersyahadat, masih 5 waktu sholatnya, masih puasa di bulan Ramadan. Nah ini tidak tanggung-tanggung sekelas ulama mujahid ya. Dia pejuang Islam kayak hanya gara-gara belum berpidato yang dia nggak setuju sama pidatonya distempel kafir, coba bayangkan. Nah, terus saat ketemu sama saya kan Ustadz itu, saya ngucapin salam, gak dijawab salam saya itu. Dalam hati saya, jangan-jangan saya dikafirkan juga ini. Repot, betul loh. Berapa kali saya ngucap salam gak dijawab salam saya, coba. Betul itu. Berapa kali saya ketemu sama dia, saya ucap salam tidak dijawab salam saya. Saya curiga, jangan-jangan saya dikafirkan juga, jangan-jangan asem gitu. Repot Akhirnya saya agak malas juga kalau ketemu dia ngucap salam itu. Beberapa kali, 2, 3, 4 kali ya. Saya ketemu sama beliau itu, saya ngucap salam, enggak dijawab salam saya coba. Mongko salamku tak getno, enggak dibales. Saya batin. Wong sekelas ulama dikafirno dan niyo aku iki. Dalam hati saya asem ya. Allah. Padahal gurunya enggak gitu-gitu amat. Saya itu tahu gurunya dia. Saya pernah cerita enggak ya di sini ya? Ini hati-hati Bu ya kan. Kalau dalam Islam itu ada teori man kafara kufran musliman fahuwa kafir. Siapa yang mengkafirkan orang Islam maka dia kafir. Kalau dalam hadis sahih Nabi menyebutkan barang siapa yang memanggil saudaranya hei kafir, kalau dalam pandangan Allah ternyata dia kafir maka kafirlah dia. Tapi kalau dia tidak kafir maka hukum kafir mengenai yang kafir itu sendiri. Di grup ustadz yang saya ada di dalamnya Bu ya, ada seorang saya nggak sebut namanya, ada ustadz senior lah yang saya nggak sebut namanya. Ya beliau cukup keras sebelumnya mungkin dalam menyampaikan dakwah-dakwahnya itu. Nah beliau mengalami, saya pernah cerita sini sakit GERD, naudzubillah tadi. Nah terus sampai halu, betul nggak Bu dokter kalau sakit GERD itu bisa halu? Apa namanya itu? Ya apa namanya? Iya, halunya itu, saya nggak tahu istilahnya apa ya. Apa istilahnya? Ya itu apa? Ya itu. Ya betul. Akhirnya saat itu yang digumamkan adalah ingin menceraikan istrinya. Ingin menceraikan apa? Istrinya. Saya sempat punya pikiran kotor itu. Modus paling. Ternyata enggak. Belakangan naik tidak hanya ingin menceraikan istrinya, bahkan halunya itu ingin murtad. Naudzubillah misalnya. Sekelas ustadz senior, saya nggak sebut namanya. Itu sampai terus kan di grup itu diminta saran. Ada saran nggak ada? Di antara saran saya apa coba? Coba beliau muhasabah. Mungkin dulu ketika masih sehat, kalau ceramah itu mungkin suka mengkafirkan orang apa tidak, saya bilang gitu.
Coba Bu dimuhasabai. Jangan-jangan yang terjadi pada beliau hari ini, jangan-jangan saya nggak tahu, saya dimuhasabai itu karena ceramah beliau dulu mungkin yang suka mengkafirkan orang mungkin, saya bilang. Saya coba dimuhasabai lagi aja deh, saya bilang gitu. Ya, kan ada hadis yang mengatakan aukamakal, samping tadi hadis sahih tadi ya. Man ayyara akhahu musliman bidzambin taba anhu lam yamut hatta yaf'alahu. Barang siapa yang menghina saudaranya sama muslim dengan satu perbuatan dosa yang dia telah bertobat darinya, apalagi dia tidak pernah berbuat, maka yang menghina itu tidak akan mati-mati sebelum melakukan hal yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah selamatkan kita dunia akhirat. Amin. Allahumma amin insyaallah. Moga silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh. Nggih. Mana Bu? Yang mana Bu? Oh, enggak murtad sih dia. Dia enggak murtad, cuman halunya pengen murtad. Enggak sampai murtad. Alhamdulillah, masya Allah. Insya Allah sih sekarang sudah sembuh kali. Saya kurang enggak tahu kabar terakhirnya. Insya Allah sih sudah sembuh. Halunya itu loh murtad, halunya. Ya, enggak sampai murtad sih insya Allah. Sebentar Ibu sana dulu. Monggo silakan. Bagus. Para sahabat dulu mencium tangan Nabi, mencium pipi Nabi, bahkan ada yang mencium kaki Nabi ada. Dan ternyata itu tidak hanya berlaku untuk Nabi. Beberapa sahabat, beberapa ulama di bawah itu setelah itu juga melakukan hal itu. Tapi saya tidak bahas itu ya. Saya tidak bahas itu. Saya mau bahas begini. Saya orang pesantren. Saya lulusan 3 pesantren, Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Asunia, Kencong, Jember, terus Al-Hakiki, Surabaya. Saya tidak termasuk yang ngesot itu. Nah, posisi ngesot itu sebenarnya tergantung posisi kiainya. Jadi kalau kiainya berdiri, maka yang postingan Trans 7 yang berdiri itu kan kiai enggak ngesot santrinya. Santrinya enggak ngesot, nunduk gitu aja, salim sama kiainya. Karena kiainya berdiri. Yang ngesot itu karena kiainya duduk. Kalau kiainya duduk, menyesuaikan posisi kiai aja. Karena pun sepuh kan, udah sepuh kiainya yang di syuting itu. Karena kiai duduk ya kita jongkok. Saya juga sama, kalau kiai duduk ya saya juga jongkok. Bukan jongkok. Tapi kalau kiai berdiri dari sini kita sudah jongkok, itu berlebihan mungkin. Itu seperti itu. Jadi saya termasuk yang pesantren saya itu nggak ada tradisi jongkok. Kalau person ada, saya pernah sowan ke kiai saya. Saat itu saya sowan ke Kiai Ahmad Sadid Johari. Saya termasuk yang nunduk biasa tapi tidak sampai jongkok. Terus ada khadim beliau datang ngesot-ngesot itu. Itu person, bukan person, bukan aturan baku. Ya, sependek yang saya tahu juga, kiai juga nggak mau begitu sebenarnya. Kiai itu, Ibu tahu nggak, capek loh salaman sama ribuan santri itu. Kiai mending di rumah. Tapi ada amplopnya Ustadz, maaf ya. Itu tuduhan yang mengatakan bahwa kiai memperkaya diri dengan amplop itu salah besar. Kenapa? Lirboyo itu perputaran uangnya tiap bulan itu 25 miliar. Jadi kiainya itu kaya-kaya. Dan amplopnya santri isinya berapa tahu nggak? Kalau orang Kemang amplopnya masih bagus lah. Kalau santri itu amplopnya tahu nggak berapa Bu? 10.000, 5.000, 3.000, 2.000 kadang. Jangan bayangkan kayak orang Kemang amplopnya. Gitu seperti itu. Orang Kemang juga nggak sama rata sih amplopnya gitu. Paham maksudnya ya? Jadi jangan samakan gitu. Nah, jadi makanya kalau Ibu nanya ke saya ulang, saya orang pesantren. Saya lulusan 3 pesantren gitu. Nah, dan pesantren yang saya pahami tidak begitu aturan bakunya. Yang di-shoot itu kan karena dinarasikan buruk aja. Kalau soal kiai yang ngesot itu, Ibu nanti itu yang ngesot itu bukan ngesot dari awal kan, tapi karena memang kiainya duduk. Makanya santri menyesuaikan dengan posisi sang kiai. Kalau yang satunya lagi kan kiainya berdiri itu. Santri kan cuma membungkuk aja, tidak ngesot dari awal, tidak. Itu seperti itu. Yang satu lagi bunyainya duduk, masih aja ngesot itu. Itu seperti itu. Dan kiai memberi uang ke santri itu juga banyak, jangan salah. Kiai yang memberi uang ke santri itu juga banyak, itu jangan salah. Yang kelihatan itu kemarin yang dinarasikan buruk. Makanya kan teman-teman dari Himasal, Himpunan Alumni Santri Lirboyo,
Itu marah karena penghinaannya. Kalau soal amaliyah pesantren dikritik, itu Trans 7 dari dulu itu, dari dulu. Saya itu ngajar di masjid dekat PH Sandika itu. Saya tahu isi orang-orangnya itu, saya tahu. Siapa isi orangnya itu saya tahu. Makanya saya duga ini mesti wong sing gak kena itu. Tenanan. Gitu seperti itu. Nah, itu. Dan ternyata betul orang-orang itu kan. Itu seperti itu. Makanya saya secara pribadi pun sebagai orang pesantren saya bisa memaklumi kemarahan teman-teman Lirboyo. Tapi saya juga nggak setuju dengan beberapa kawan yang marahnya kebangetan juga itu. Tapi bukan dari Himasal itu, dari ormas tertentu yang mau gorok-gorok itu saya nggak setuju juga itu. Itu berlebihan juga itu. Jadi makanya gini Bu, ini rumus ya, membencilah sekedarnya, mencintailah sekedarnya, nggak usah berlebihan. Udah kita, kalau saya sering bilang ke jamaah saya gini, di sini mungkin saya pernah bilang juga ya, kita nggak usah fokus pada kita nggak usah fokus pada siapa, fokus pada apa yang benar, apa yang salah, bukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau kita fokus pada siapa, nanti kita tidak akan objektif, kita akan subjektif biasanya dan cenderung tidak adil. Tapi kalau kita fokus pada apa yang salah, apa yang benar, kita akan tahu nanti siapa yang salah dan siapa yang benar. Bahwa sebagai lembaga pendidikan, institusi pendidikan pesantren tidak sempurna, pasti. Kalau mau sempurna ya hanya surga. Kiai tidak sempurna, pasti. Memang ada kiai yang sempurna? Tidak ada, semua pasti. Artinya gini Bu, kalau mau cari kekurangannya, semua ada kekurangannya. Kalau mau cari kelebihannya, semua juga ada kelebihannya. Sekarang motifnya apa gitu aja. Nah itu motif itulah yang sedang dikejar-kejar oleh teman-teman Himasal itu. Matan nggih Bu nggih, wallahu alam bisawab. Sebentar. Sini. Oh izin dulu nggih, izin dulu nggih. Nggih monggo Bu Indah. Sebentar nggih, saya kesini dulu nggih biar imbang nggih. Kenapa? Oh, nggih, monggo Bu Indah monggo. Merah putih Bu ya. Sebentar. Bukunya judulnya Ar-Rasul Al-Muallim. Rasulullah sang guru. Ibu kalau baca itu nanti, ibu akan melihat bagaimana Rasulullah itu orangnya nggak jaim. Di situ di kitab itu Bu diterangkan, pernah ada seorang wanita datang sama Nabi, ya Rasulullah saya mau konsultasi, masalahnya rahasia pribadi, boleh nggak kita ngomong berdua? Kata Nabi boleh. Akhirnya Nabi berdua ngobrol sama wanita itu, tapi tidak khalwat. Nabi itu monggo. Nabi itu nggak jaim Bu. Ada ibu-ibu konsultasi, maaf kita bukan mahram ya, kita nggak begitu Nabi itu. Nggak kaku Nabi itu. Nabi itu orangnya fleksibel. Bahkan pernah ada seorang jariyah. Seorang jariyah itu seorang wanita yang usia belia lah gitu ya. Itu menemui Nabi, memegang tangan Nabi. Nabi diajak, ayo ngikut saya Rasulullah. Nabi ngikuti sambil pegang tangannya itu. Nabi nggak, bukan mahram nggak gitu Nabi. Walaupun Nabi nggak kemarin nyekel, tapi dipegang tangan Nabi. Beda loh, megang sama dipegang itu beda. Oh, saya itu salaman sama ibu-ibu itu kan berusaha begini. Kadang diserobot. Aduh, astagfirullah, alhamdulillah. Nah, kan diserobot. Ya masa terus tak serobot. Bodoh, masa katanya ngomong ngono. Terus ya gimana? Dia tangan saya diserobot ya apa sebab no. Ya, standarnya kan saya begini standarnya sama ibu-ibu. Ada kadang diserobot. Nah, kadang ada ibu-ibu itu konsultasi itu, nah maaf ya, nah saya kan tidak tahu kan, saya lupa jaga jarak saya juga kan, di tengah konsultasi itu, Ustadz plok, oke, gimana saya kan di luar kan dari saya itu, tapi ya gitu, setelah saya tahu, saya berusaha semampu saya berusaha jaga jarak 2 meter lah paling enggak. Tapi alhamdulillah ada ibu-ibu yang ngerti. Jadi kalau ibu itu konsultasi langsung ada perisai yang menghadang set gitu. Supaya dia tidak mukul saya itu. Ada yang begitu itu kan diluarkan dari saya. Tapi yang masalah kan kalau saya yang pegang, ibu ini kalau itu baru itu bermasalah itu. Tapi kalau saya yang begitu kan diluarkan dari saya itu. Dan itu ada yang begitu itu. Begitu itu ada itu. Allah. Ya begitulah ya macam-macam ya. Dan Nabi itu saya ulang pribadinya tidak jaim, tidak terus
Enggak. Dipegang tangan beliau, diikuti terus. Itu yang dipakai dalil oleh para ulama. Tapi ini Anda boleh tidak sepakat ya. Tapi ini dalil dipakai oleh para ulama bahwa bersentuhan laki perempuan yang bukan mahram itu selama tidak ada syahwat maka itu diperkenankan. Selama tidak ada syahwat, kecuali ada kemungkinan syahwat. Itu seperti itu. Saya kalau ibu kan sengaja menghindar karena saya ada kemungkinan syahwat nanti. Itu seperti itu. Menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan. Enggak, menghindari yang diinginkan. Itu seperti itu. Bercanda ya, tapi saya serius soal itu. Nanti dibaca aja Bu, nanti ada bukunya Ar-Rasul Al-Muallim, Rasulullah sang guru. Itu Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah. Itu banyak hadisnya itu. Saya yang sudah selesai ngajar kitab itu di Klender. Sekarang masih ngajar di Harapan Baru kitab itu. Ar-Rasul Al-Muallim, Rasulullah sang guru. Itu seperti itu. Monggo yang lain silakan kalau ada. Monggo Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Sampun? Okay. Di Al-Quran itu ada ayat yang nyuruh kita jalan-jalan. Bunyinya fasiru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi ini, lihatlah akibat dari orang-orang yang mendustakan. Jadi seolah-olah ayat itu memerintahkan datang itu ke Firaun itu. Lihat bagaimana kesudahannya Firaun. Datang ke Yordan, bagaimana keadaan kaum Ad, kaum Samud, kaum Sodom dihancurkan oleh Allah. Datang itu malah kita disuruh datang ke tempat-tempat seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dibilang kembali pada niat, betul sih kembali pada niatnya. Apa tujuannya? Kalau tujuannya jalan-jalan untuk mengambil pelajaran dari lingkungan di situ, kita menyempatkan mampir ke tempat ibadah agama sebelah dalam rangka untuk mengambil pelajaran atau sekedar lewat gitu aja sih, insya Allah sih tidak ada masalah. Kecuali kalau kesana dalam rangka untuk ibadah yang dimaksud yang dilarang itu baru mungkin bermasalah. Kalau saya menanggapinya begitu. Karena saya ulang di Al-Quran justru kita disuruh jalan-jalan untuk melihat akibat buruk dari orang-orang yang berbuat buruk yang mendustakan itu. Itu satu dulu. Yang kedua, kalau saya cermati lagi, Allah memuji kaum Quraisy yang hobinya jalan-jalan. Lila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Itu seperti itu. Nah, jadi yang sependek yang saya pahami itu tidak ada masalah. Betul, saya lebih setuju pada fokus pada niat aja sih. Makanya saya sering Ibu kalau diajak jalan-jalan oleh Kematika belum pernah ya. Saya bilang kalau diajak jalan-jalan Ibu, saya sering pesan jangan lupa ditata niatnya. Yang satu untuk menambah ilmu, yang kedua untuk berzikir kepada Allah supaya tidak terlaknat perjalanannya. Ya, bawa kemudian kemana terserah. Nah, yang penting tidak untuk berniat maksiat. Karena safar itu ada dua Bu. Ada safar maksiat, ada safar yang mubah, yang tidak maksiat. Safar yang ada maksiat itu ada dua. Ada safar maksiat, safar yang memang tujuan itu maksiat itu tidak boleh. Ada maksiat fi safar, dia nggak niat bermaksiat, tapi tiba-tiba terjadi maksiat di tengah-tengah safar. Itu beda dengan yang pertama. Kalau yang kedua itu kita masih ditolerir lah. Namanya orang kan kadang nggak bisa menghindari itu gitu. Walaupun maksiat tetap dosa dan harus bertobat. Kalau terjadi maksiat tapi ya, wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo Bu Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay. Baik. Yang pertama berkaitan dengan apa nasihat supaya anak tidak pacaran. Tapi terlepas dari yes and no tentang pacaran ya. Saya cuma mau bilang saja kayak gini. Ini sebelum saya ngomong biar kita ngerti hikmah ya, biar kita ngerti hikmah dan tidak hanya berpikiran buruk saja maksud saya begitu. Tapi ini saya mau terangkan dulu gini. Ada sebagian orang mungkin nggak setuju dengan banyaknya orang-orang nongkrong di malam hari di pinggir-pinggir jalan gitu. Itu orang nggak ada kerjaan nongkrong pinggir jalan apa. Sekilas mungkin kita mengatakan itu tidak bagus. Dan memang beberapa memang tidak bagus juga sih memang. Tapi jangan salah loh, ketika ada orang jatuh, ada orang kecelakaan, ada orang kena begal, itu yang gerak pertama kali mereka yang nongkrong-nongkrong itu. Itu diantara hikmah orang nongkrong di pinggir jalan itu. Sekilas kayak sesuatu hal yang nggak bagus, tapi faktanya ketika terjadi apa, mereka yang sikap terlebih dahulu itu. Nah, ada seorang ustadz sampai meninggal tidak punya reputasi pernah mengajak orang masuk Islam. Tapi berapa banyak orang yang pacaran bisa berhasil mengajak orang masuk Islam. Misalnya, saya tidak berarti membenarkan pacaran, enggak, tapi maksud saya yang begitu itu ada gitu maksud saya gitu. Ini supaya kita paham dulu hikmahnya. Nah, saya mau masuk ke ranah hukumnya Bu ya. Prinsipnya itu terlarang, kita tidak boleh merestui. Jadi sikap dalam hati kita tidak merestui tindakan anak kita pacaran misalnya gitu. Tapi kita tidak melarang anak kita untuk mencintai. Nah, paling enggak kita kasih kesadaran gini, nak, apapun namanya, ikatan sebelum nikah itu ikatan yang batil, ikatan yang tidak benar. Jadi jangan merasa lantas kalau kamu meninggalkan misalnya calon kamu kandidat kamu ini terus berarti berkhianat, tidak. Ya itu terangkan saja. Karena jangan sampai kemudian dia diikat oleh ikatan yang batil. Terangkan saja, berikan pemahaman. Nah, tapi kan anak itu kan nggak mungkin kita pantau 24 jam terus. Paling enggak kita sudah memberikan bekal itu, nasihat itu dan doa. Jangan lupa doa ya, karena yang bisa melindungi anak kita kan hanya Allah. Kita ini hanya orang tua ini hanya bisa apa sih orang tua ini kan? Kita nggak mungkin mantau anak kita 24 jam. Kita juga nggak mungkin ngirim bodyguard untuk ngawal dia terus juga nggak mungkin. Paling nggak doa itu. Makanya paling nggak dari awal sudah kita kasih pemahaman. Harusnya pemahaman ini sudah ada dari sejak mereka masih belum mengenal itu sebenarnya. Tapi karena sebagian kita mungkin terlambat, ya sudahlah. Kita tetap tidak merestui dalam hati apa yang dibuat oleh anak kita dalam bentuk ketidakbenaran itu. Namun jangan lupa doakan terus. Berikan pemahaman-pemahaman yang baik. Kalau saya sering bilang misalnya ke anak-anak perempuan itu, hati-hatilah ya kalau anak perempuan itu ada bekasnya, saya bilang gitu. Kalau laki-laki nggak ada bekasnya, kalau perempuan ada bekasnya, hati-hati. Saya bilang itu bahasanya gitu dulu. Nanti kita terangkan bahwa jangan sampai ada orang itu ada tetangganya putrinya menikah dengan mahar yang murah, dengan bawaan yang murah dicibir. Sementara anaknya sendiri dibawa orang tanpa dinikahi, tanpa diberi mahar, dia tenang-tenang saja misalnya. Nah, maka kan itu nggak matching gitu maksudnya itu. Nah, makanya dalam hal ini saran saya Bu, dan saya ulang itu bisa terjadi pada siapa saja, termasuk pada anak-anak saya juga bisa saja terjadi. Kalau yang saya lakukan sampai detik ini sih berusaha memberikan pemahaman semampu saya, dan saya tidak bisa menahan rasa mereka karena mereka juga punya rasa sebagaimana saya dulu juga punya rasa. Saya juga tidak bisa menahan hasrat mereka sebagaimana saya dulu juga punya hasrat. Paling enggak saya berusaha untuk agar mereka ini di jalan yang benar.
Dan saya secara pribadi berusaha untuk doa itu yang saya maksimalkan. Doa itu. Saya tidak tahu ya, pernah nggak Ibu melihat ada sebagian orang yang terlalu strength terhadap anaknya, akhirnya dia malah backstreet misalnya gitu. Malah nggak bagus kan, kadang tidak jarang malah nggak bagus. Ya, jadi kadang perlu juga kita buat kebijakan, tidak apa-apa kalau ada yang naksir, datang aja ke rumah daripada main nggak jelas misalnya. Itu lebih kadang lebih terjaga daripada kemudian dilepas malah nggak jelas misalnya gitu. Ya saya kira itu sih. Ya tetap lakukan pantauan-pantauan semampu kita, berikan pemahaman-pemahaman semampu kita, dan satu Bu, doa itu. Saya itu merenung ya, saya pribadi merenung itu. Saya dulu ketika zaman saya masih muda lah ya. Itu kan potensi untuk nakal itu banyak sebenarnya. Tapi alhamdulillah wa masya Allah, saya itu nggak tertarik misalnya untuk judi, nggak tertarik untuk minuman keras, nggak tertarik untuk berbuat zina misalnya, nggak tertarik itu. Saya berpikir begini, jadi bahwa saya nakal iya, tapi nakalnya alhamdulillah masih terukur lah gitu. Saya berpikir gini, kenapa saat itu mikirnya setelah gede gini, kenapa saat itu saya kok nggak punya ketertarikan berbuat yang aneh-aneh itu? Saya berpikir, ya Allah, mungkin ini barokah doanya orang tua saya, sehingga saya nggak punya pikiran ke sana gitu loh. Gitu. Itu dengan izin Allah itu mungkin barokahnya doanya orang tua. Padahal orang tua saya itu bukan tipe yang strength banget itu enggak. Tapi saya tahu ibu saya itu doanya kuat sekali. Saya tahu ibu saya itu doanya kuat sekali ibu saya itu. Itu yang saya mau berusaha pada anak-anak saya pun, saya berusaha untuk bagaimana doa saya pun untuk anak-anak saya juga harus kuat begitu. Termasuk sedekah kita untuk anak-anak kita itu harus kuat itu. Karena yang bisa menjaga mereka hanya Allah saja. Apalagi anaknya jauh di Belanda sana, wah tambah ruwet itu. Makanya diperkuat doanya itu udah. Ngoten nggih Bu nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ini tinggal 5 menit ini, kayaknya Bu Dona ini. Oh yang kedua apa tadi? Oh, tanah. Iya. Sebentar. Oh nggih, tanah, soal tanah ya, tanah baik, tanah. Betul. Ada hadis yang menyebutkan siapa yang mengambil tanah orang lain, maka tanah yang diambil itu akan ditarik hingga 7 lapis dan akan dipikulkan kepada yang bersangkutan. Pertanyaan menarik, bagaimana kalau kita di pintunya mengambil tanah hak umum? Apakah itu masuk dalam kategori mengambil tanah? Kalau kita pakai dzahir hadisnya, iya, kalau majunya dipaten. Tapi kan ada yang majunya nggak dipaten. Contoh misalnya karena untuk mobil, terus dia pakai pagar tapi nggak dipaten. Jadi kalau ada mobilnya aja dia maju gini, kalau nggak ada mobilnya ya dia nutup sempurna lagi. Jadi dia tidak ngambil, dia hanya karena ada kebutuhan mobil terus dia, tapi nggak dipaten. Kalau nggak dipaten insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau dipaten memang ngerinya masuk dalam kategori mengambil hak umum. Ngerinya. Nah menarik ini. Terus yang punya wilayah atas hak umum itu siapa? Sohibul wilayah. Sohibul wilayah itu adalah RT RW-nya. Jadi kalau RT RW-nya mengizinkan hal itu, ya nggak ada masalah karena sudah dia sohibul wilayah. Yang punya wilayah di situ Pak RT, Pak RW. Misalnya Pak RT, oh ya kalau cuma segitu nggak apa-apa deh Bu, wong nggak ganggu umum kok. Misalnya silakan, nggak apa-apa ya. Sudah silakan. Berarti atas izin sohibul wilayah, nggak ada masalah. Tapi kalau Pak RT, Pak RW-nya mengatakan jangan karena takutnya mengganggu lingkungan, ya tentu jangan dipaksakan. Ya, jadi makanya bagi ibu-ibu yang terlanjur beli rumah kok pagernya terlalu maju, dicek kembali luas tanahnya. Kalau kelewatan, kalau ada dana ya dirapikan sesuai dengan luas tanah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf ya, termasuk sebenarnya makan hak umum, walaupun ini tidak berarti merampas tanah, tapi ghosab ini babnya. Itu adalah maaf ya, parkir mobil sehingga mengganggu luas jalan. Tapi kalau parkirnya sementara sih nggak apa-apa. Tapi kalau ya di situ terus, ya permanen itu sedikit banyak mengganggu. Itu terjadi di lingkungan saya itu. Jadi yang tadinya jalanan saya itu depan rumah saya itu bisa untuk 3 mobil lewat itu, sekarang hanya untuk 1 mobil saja karena kanan kiri sudah mobil pada diparkir di dalam rumahnya itu. Dan itu berhari-hari kadang. Maksudnya dino-dino di situ gitu.
Kalau ada tamu berkat itu masih mending, itu enggak, memang berisi itu mobilnya itu, sehingga yang harusnya jalanan itu untuk 3 mobil lewat sekarang nggak bisa, harus gantian itu karena parkirnya pada di depan rumahnya masing-masing. Itu di kompleks saya, di sini kayaknya sih enggak ya kayaknya. Tapi kalau sesekali insidentil sih insya Allah enggak apa-apa. Kalau terus-terusan itu loh maksud saya. Kalau terus-terusan itu enggak bagus. Saya kira ngeten nggih, wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Bu Benah nggih. Betul. Yang nggih. Ya, oh ya. Ya, mensegerakan tobat. Betul. Kalau mensegerakan tobat Bu Benah, itu bukan sunnah Bu Benah, wajib. Betul. Maksudnya nanti itu yang disunahkan untuk segerakan. Kalau tobat bukan sunnah, wajib. Ya. Menuju? Iya betul, tidak salah. Itu wajib, itu bukan cuma sunnah. Di atasnya sunnah tadi. Jadi gini Bu, saya mau terangkan. Bagus, ini saya diingatkan oleh Bu Benah. Ibu Benah apa Bu Benah? Benah. Oh Benah, bukan Benah, Ibu Benah. Saya senang beliau kelihatan lagi, itu saya senang. Jadi gini, saya ulang lagi ya. Kalimantan kan Bu ya, Kalimantan ya. Oh Kalimantan, betul. Saya ulang lagi. Jadi gini, kalau ada orang berbuat dosa besar, kan dosa besar harus tobat, segera tobat. Ada orang berbuat dosa besar dan tidak segera bertobat, itu dosanya 2 itu. Dosa yang pertama, dosa besarnya itu. Yang kedua, dosa tidak segera bertobat. Selama dia tidak bertobat, selama itu juga dia terus berdosa itu. Terus berdosa karena nggak tobatnya itu. Bisa dipahami ya? Makanya dosa besar itu harus segera bertobat. Bukan sunnah ya, harus. Wajib. Misalnya ibu merasa tadi perasaan ini dosa yang harus tobat, ibu langsung astagfirullah. Jangan nunggu sampai rumah baru tobat. Seketika itu, ingat dosa besar itu pas nyetir tobatnya langsung, pas nyetir itu langsung tobat. Jangan nunggu sampai rumah, karena belum tentu sampai rumah. Nah, makanya harus segera bertobat. Nah, ngaten nggih, wallahu a'lam. Jadi mensegerakan tobat itu bukan cuma sunnah, bahkan wajib kalau yang itu Bu Benah nggih. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih, wallahu a'lam bishawab. Matur nuwun diingatkan. Cukup dulu nggih, karena saya agak jauh khutbahnya. Sekarang kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.